sekarang, ada satu, statement Mhm. yang menyebut soal, ternyata Indonesia tuh kekurangan dokter gigi di beberapa daerah gitu. Oh, di Jadi beberapa kayak daerah? di beberapa daerah Mhm. atau mungkin di daerah-daerah yang, nanti kita akan coba tanyakan juga gitu ya. Ya untungnya aku sih nggak merasa kekurangan, atau nggak merasa agak sulit untuk bertemu dengan dokter gigi, tapi Mmm, kayaknya masih banyak saudara-saudara kita yang kayaknya tuh aksesnya tuh nggak semudah kita gitu ke dokter oke gigi. Makanya oke. kita setelah ini akan ngobrol juga bersama dengan Ketua Umum PDGI, Pak Usman Sumantri. Selamat sore. Wah, lagi di mana ini? Lagi di ladang tebu kayaknya ya, Pak Usman ya. Selamat sore Pak Usman. Selamat sore. Kita belum dengar suaranya Pak Usman, apakah masih di-mute? 1, 2, 3, go! Pak Usman selamat sore, udah bisa dengar suara kita Pak? Iya iya, Oke. sore. Selamat Sore sore, Pak Usman. Pak Saya Usman Pak Dokter ketiduran, Usman. Iya? ya, tiduran di ilalang ini. oh Iya nih, iya bener. kayaknya seger banget ada embun-embun yang menemani sore hari ini. Oke, ada yang mau didiskusikan apa nih? Oh banyak Pak Iya. Usman, kita nih sakit gigi dalam 6 bulan terakhir bukannya Jadi malah konsul. konsultasi gratis nih jangannya. Dok, sore hari Iya. ini kita sempat mendengar ada statement bahwa, sebetulnya Indonesia nih, aku nggak tahu ya kata yang tepat, darurat gitu ya, bahwa kekurangan dokter gigi, terutama untuk daerah-daerah, 3T Tertentu. lah ya gitu. Nah, apakah, dari data yang dimiliki oleh PDGI sendiri sudah terkonfirmasikah apakah benar adanya dan seperti apa sih kondisinya di Indonesia gitu ya? Apakah benar Indonesia kekurangan dokter gigi gitu, Dok? Ya, ya kalau untuk yang tinggal di Jakarta mah nggak kurang, tergigit banyak. Jadi kalau kita bicara nasional kan berpikirnya berapa jumlah dokter gigi dibagi dengan jumlah penduduk kan gitu ya. Jadi kalau kita punya 281 juta penduduk, Indonesia itu sekarang memiliki 52.700-an dokter gigi ya. Kira-kira satu dokter gigi itu 1:5.000-an lah, ya. Itu ideal nggak Dok? Mungkin kalau 1:5.000 itu dokter gigi GP, dokter gigi yang general practitioner itu. Tapi kalau kan ada dokter itu setelah dia dari dokter gigi dia bisa ambil spesialisasi. Itu ada sekitar 11 jurusan yang produksinya cukup lumayan, itu ada sekitar 7 spesialis ya. Jadi total dokter spesialis sekarang itu sekitar 5.200-an. Jadi ini kalau saya mau bilang rasio secara nasional itu juga sudah bermasalah. Karena dokter itu 1:5.000, nah dokter spesialis 1:55.000, bayangkan. Jadi satu dokter spesialis dengan berbagai spesialisasinya itu melayani 55.000 penduduk, itu luar biasa berat beban kerjanya. Nah, yang kedua, masalahnya bukan soal jumlah. Maksud saya bukan soal jumlahnya saja, tetapi yang jadi persoalan utama sebenarnya distribusi. Jadi kalau kita mau bilang dokter gigi itu kurang, dari sisi jumlah atau rasio sebenarnya sudah hampir memadai ya. Cuma masalahnya dia adanya di Jakarta, di kota-kota besar lain. Pemerataannya berarti. Ya, menjadi isu. Pemerataannya, jadi masalah distribusi sebenarnya utamanya ya, bukan kurang ya. apa enggak. Yang kedua, menarik nggak buat dokter gigi masuk ke puskesmas? Kalau dibilang puskesmas itu nggak ada dokter giginya, 30% kata Pak Menteri ya. Sekitar 2.600 puskesmas, sekitar 26,8% puskesmas itu tidak ada dokter giginya. Nah, pertanyaan itu, daerah itu kenapa tidak mau ditempatkan dokter? Satu ya, apakah pemerintah sudah pernah menempatkan, memberikan formasi untuk daerah itu? Itu kedua ya. Oke. Yang ketiga, jelas nggak jenjang karirnya kalau dia di situ. Keempat,
gajinya, honornya memadai nggak orang mau ditempatkan di situ. Jadi kalau saya merujuk berbagai negara, memang ada 18 variabel orang mau ditempatkan di satu daerah terpencil kepulauan perbatasan itu. Jadi kalau saya jadi dokter gigi masih bisa ngelihat Monas, bisa hidup di Monas di Jakarta, ngapain gue mesti ke Papua sana? Kalau gue bisa hidup di Jakarta kan gitu ya. Jadi ya ini persoalan utamanya sebenarnya. Yang kedua, dokter gigi itu hampir 70% wanita ya. Dia sangat tergantung sama pasangannya. Suaminya kerja di mana kan dia ngikuti suami, bukan suami ngikuti istri kan, masih begitu kan di Indonesia. Jadi wajar juga dia ngikutin suaminya. Kalau suaminya ada di kota-kota besar, nggak mungkin dia menduduki daerah terpencil kepulauan perbatasan itu yang sekarang kosong gitu. Jadi banyak hal ya. Ya kalau saya lihat ada 18 variabel lah, termasuk kalau saya mau ditaruh misalnya di daerah katakanlah tempat saya dulu kerja lah, Barito Selatan di Kalimantan Tengah. Itu daerah sangat di pedalaman, kira-kira 220 km dari Palangkaraya. Ya kalau kita naik yang kapal tradisional itu sekitar 22 jam. Mana bayangkan. Jadi tahun berapa tuh kalau Pak? orang tidak punya, itu tahun 86 ya. Jadi kalau tidak punya jiwa open to real, nggak akan ada orang yang mau ke sana. Nah sekarang pemerintah itu sebenarnya sudah punya program penugasan khusus namanya. Ya. Kalau zamannya Prof Nila dulu namanya Nusantara Sehat, masih ingat ya? Nusantara Sehat. Nusantara Sehat itu program yang didesain untuk mengirim tenaga kesehatan berdasarkan kelompok atau teamwork. Ya bisa 9 orang, bisa 7 orang, bisa 5 orang, tergantung dari kebutuhan di puskesmas itu butuhnya tenaga apa gitu. Itu dikirim. Itu program sangat bagus. Karena dulu kita belajar dengan teamwork yang baik, maka yang kita kirim itu kinerjanya luar biasa kita evaluasi. Dan itu menjadi trigger buat teman-teman yang sudah bekerja di puskesmas yang sudah lama gitu. Yang kita kirim itu kan bukan hanya dokter gigi, ada dokter gigi, perawat, bidan, analis laboratorium, farmasi, termasuk ada teknisi gigi tuh, ada juga ada sekarang. Jadi ada minimal standarnya itu kan ada 9 tenaga ya. Nah itu yang kita kirim dulu zamannya Bu Nila Muluk itu kita bikin Nusantara Sehat, teamwork. Tetapi pada daerah-daerah yang tidak terpencil, daerah-daerah yang tidak kepulauan dan perbatasan, pemerintah tetap waktu itu memberikan program penugasan khusus. Jadi misalnya di Banten lah ya, daerah Banten di satu tempat bukan terpencil tetapi dia tidak ada dokter. Nah itu kita tempatkan namanya penugasan khusus, tuksus tuh. Nah itu yang saya bilang program itu sangat baik karena dokter itu bisa 2 tahun ya kontraknya dengan insentif yang cukup memadai. Kalau tidak salah, kalau daerah sangat terpencil itu sekitar 14 jutaan. Saya bicara 14.200.000 itu bersih, udah dipotong pajak. Itu waktu itu ya. Tapi sekarang saya nggak tahu program itu berjalan apa sudah berhenti. Yang saya tahu penugasan khusus yang ada sekarang. Untuk dokter-dokter yang punya penugasan khusus, apakah dia yang dokter PNS atau punya program tersendiri gitu, dok, yang bisa yang bersedia untuk ditempatkan di mana saja, proporsinya apakah masih sedikit begitu sehingga akhirnya sebarannya masih kurang atau seperti apa kondisinya saat ini, dok? Ya. Sebenarnya pemerintah waktu itu ya, dengan program Nusantara Sehat itu membuka peluang seluas-luasnya siapapun yang mau daftar.
Tapi? Termasuk dokter gigi, termasuk dokter umum. Tapi evaluasi saya setiap angkatan itu kan setahun bisa 3-4 kali ya kita kirim. Itu tidak melebihi dari 20 orang. Apakah itu jumlah yang kecil? Sangat. Oke. Sangat berarti kecil. Minim peminat dong? Minim peminat, saya juga nggak ngerti ya. Mungkin juga karena berbagai pertimbangan tadi yang saya mau bilang. Apakah insentifnya memadai untuk seorang dokter? Tapi evaluasi kita mengatakan 89% mereka yang ke daerah itu kita survei ya, itu menunjukkan mereka puas sekali untuk ikut kembali. Jadi 89% itu mereka ingin kembali mengulang menjadi petugas itu. Oh, maksudnya mau kembali lanjut lagi gitu. Melanjutkan program itu. Kembali lagi. Berarti bagus dong, Dok. Kenapa masih tetap minim yang mengikuti? Nah, untuk dokter gigi persoalannya tadi. Apa kemungkinan jiwa-amponturininya kurang, kemungkinan pertimbangan-pertimbangan lain ya. Misalnya ikut suami tadi. Ikut suami tadi kan 70% juga perempuan ya. Yang kedua, mereka banyak berpikir dan keluarga misalnya yang agak sulit melepas anak-anaknya terutama wanita untuk ke daerah terpencil kepulauan itu. Apa jadi kita butuh menambah lebih banyak dokter gigi pria, Dok? Ya, kalau ada 1-2 negara memang saya melihat ada yang pembatasan sekarang ya udah mulai ya, karena ternyata bukan hanya terjadi di Indonesia itu soal rasio wanita lebih banyak, karena di berbagai negara kejadian sama. Dan dampaknya juga sama, Dok? Iya. Oke. Jadi memang ada yang sudah membatasi sekarang, tapi kan nggak bisa juga wanita perempuan. Iya, nggak boleh jadi dokter gitu ya. Nanti diskriminasi cukup jadinya. Sangat ekstrim. Bukan cukup lagi, sangat ekstrim jadinya. Sempat ada ideation mengenai teledentistry gitu untuk memenuhi atau mengisi gap kekurangan ini. Nah, bagaimana tanggapan dokter mengenai ini, Dok? Teledentistry itu saya dengan sponsorship ya, terutama PDGI menyelenggarakan teledentistry itu dengan bersama-sama cabang PDGI di berbagai daerah itu bisa memproduksi menggunakan semacam pasta gigi gitu. Saya nggak sebutin merek ya. Nah, di dalam pasta gigi itu sudah ada nomor telepon yang bisa menghubungi dokter untuk berkonsultasi gitu kira-kira ya. Dan itu menarik, ternyata hasil survei kita. Mungkin juga karena orang yang sudah bereaksi untuk mencari pengobatan atau mencari pengetahuan, dia ingin bertanya, otomatis mereka memang yang sudah lebih maju ya. Secara digital mungkin dia lebih paham, mungkin juga dia pendidikannya lebih baik. Jadi itu mungkin yang teledentistry lebih banyak dinikmati oleh orang-orang yang memang sudah paham ya dan butuh pertanyaan. Itu dilakukan. Efektif nggak, Dok, untuk di 3T begitu? Ini belum ada di 3T justru. Kalau di 3T nggak akan jalan teledentistry pakai apa. Aksesnya juga sulit ya. Masih sulit terhadap internet gitu misalnya. Aksesnya sulit, mau bagaimana ceritanya, banyak internetnya juga belum jalan. Tidak bisa jadi terobosan dong, Dok, harusnya. Nggak bisa, teledentistry hanya banyak digunakan di kota-kota besar ya. Oke, baik. Dan itu rata-rata orang-orang yang memang sudah pendidikannya sudah lebih dan paham, dia butuh pengetahuan, dia konsultasi, dan itu hanya bisa dilakukan konsultasi karena untuk intervensi perawatannya kan ke dokter. Iya, benar. Tetap harus ada tindakan gitu ya. Harus ada tindakan ya, nggak mungkin kalau di D3 itu. Dok, berarti terkonfirmasi kenapa banyak masalah gigi yang ditemukan dalam cek kesehatan gratis yang dilaksanakan oleh pemerintah
karena ada ketidakmerataan distribusi dokter gigi ini atau kurang dokter gigi? Ya, mohon maaf saya agak ini. Sebenarnya tanpa ada pemeriksaan cek gratis itu saya udah tahu angka itu dari dulu bermasalah. Jadi cek gigi, kesehatan gratis menemukan 50% kasus kesehatan gigi di atas penyakit-penyakit lain. Yeah. Sebenarnya data surveinya kesehatan daerah itu sudah menunjukkan angka itu, bahwa bahkan rujukan-rujukan nasional itu masih 70-80% orang Indonesia itu karies gigi ya. Jadi kalau menemukan 50% masih belum banyak tuh. jadi saya mau bilang 50% mah belum. It's way more than that, ya. Iya, bisa lebih mendalam gitu ya. Belum mencapai angka optimal gitu ya. Karena hasil survei kesehatan daerah itu menunjukkan, kan kita periksa ya, masyarakat yang kita survei itu 57,6% mereka butuh pelayanan kesehatan gigi gitu. Tapi yang bisa mengakses pelayanan itu cuma 10,2%. Nah, kenapa? Karena memang secara nasional tadi dokter giginya kurang, tidak tersebar, dia banyak di kota-kota besar, ya otomatis 90% orang itu sampai tidak tertangani gitu. Jadi apa? memang, jadi kalau menurut saya statementnya Pak Menkes, malah menurut saya baik men-trigger kesadaran nasional bahwa perlu ada perbaikan pelayanan kesehatan gigi secara nasional gitu. Jadi kalau saya ngambil positifnya, ya apapun, apakah beliau itu saya mau bilang slip of the tongue apa bagaimana? Kemungkinan beliau salah ucap karena memang sudah ada penjelasan ya kalau itu bukan yang dimaksud beliau. Baik. Tetapi bagi saya sebenarnya memang sekaligus Pak Menkes ini memberikan informasi secara nasional karena masyarakat bisa tahu bahwa pelayanan kesehatan gigi kita itu bermasalah. Cara apalagi kemarin saya baru pulang dari Korea, kita dibandingkan Korea jauh sekali. Jadi dengan status kesehatan gigi masyarakat Indonesia itu di angka 8,4 ya. Korea tadi 8,4 itu menunjukkan indikasi bahwa masalah kesehatan gigi di Indonesia itu yang 8,4 itu menggambarkan kariesnya, menggambarkan berapa banyak yang perlu ditambah, kemudian berapa banyak gigi yang hilang, itu totalnya kita kira satu orang itu 8,4 gitu ya. Gede ya. Oh ya, poin hilangnya ya gitu ya. Iya, banyak poin, ada 3 indikator itu yang. Iya. Jadi apa dok usulan dari PDGI untuk bisa menghilangkan gap itu atau menjadi resolusi dari isu yang ada saat ini gitu ya soal distribusi tadi? Ya sebetulnya banyak hal yang bisa kita lakukan. Satu misalnya tetap memberikan kesempatan dokter gigi ditempatkan pada daerah terpencil kepulauan perbatasan itu dengan program-program seperti penugasan khusus ya. Setiap tahun itu kan 2.500 sampai 3.000 dokter gigi baru. Katakanlah mereka diambil 15% yang bersedia ke daerah-daerah itu ya. Itu dalam 3 tahun bisa terpenuhi, apalagi kalau 2.500-nya itu mau semua kan nggak mungkin juga ya. Kita ambil katakanlah 200 orang setiap tahun atau 500 orang, 300 orang deh. Kan bisa menyelesaikan dalam 3-4 tahun. Nah, tinggal bagaimana itu menawarkan ke dokter-dokter gigi itu seperti zaman dulu. Baik. Kita nggak perlu sampai impor dokter gigi kan dok? Ya, ngapain juga, orang kita juga udah banyak sebenarnya. Iya makanya. Nah, kerjasama dengan asosiasi fakultas kedokteran gigi, kan mereka punya asosiasi itu. Itu bisa saja misalnya menyepakati penempatan dokter gigi yang sudah selesai atau dokter gigi muda itu, mereka intensif, kemudian mereka mengikuti intensif 6 bulan, selesai intensif mereka ditawari untuk
bekerja di daerah-daerah terpencil berpulau perbatasan dengan insentif yang memadai lah ya. Kira-kira orang itu mau lah ya. Dulu saya hitung-hitung usulan ke Pak Menteri, Bu Menteri Keuangan 25 juta ya, itu tahun berapa ya? Oh. Tapi yang disetujui kan cuma 14 juta. Tapi ini daerah sangat terpencil ya, sangat terpencil. Dan yang kedua harus ada infrastruktur penunjang kerja. Jadi jangan sampai dia ditempatkan nggak ada internetnya gitu ya. Lah dia mau kerja nggak ada alatnya dan sebagainya. Itu yang dibilang Pak Menkes juga, dia harus dipenuhi kebutuhan penunjang kinerja beliau ya di sana. Banyak hal memang yang mesti diperhatikan. Kalau menurut saya bisa juga satu syarat misalnya, saya sudah bicara dengan Pak Menkes sebenarnya diskusi itu. Bagaimana kalau diperluas pendidikan dokter spesialis, dokter gigi spesialis, artinya penyelenggaranya itu kan hanya 6 fakultas kedokteran gigi dari 32 yang ada, yang sudah produksi. Ada tambahan fakultas kedokteran gigi baru itu 6, jadi sekarang 38 ya. Saya usul menambah fakultas kedokteran gigi yang menyelenggarakan pendidikan spesialis. Sekarang hanya 6 fakultas kedokteran gigi yang menyelenggarakan pendidikan spesialis. Itu sangat kurang. Iya, jadi produksinya hanya sedikit sekali. Makanya totalnya lulusannya ya. Iya, itu totalnya hanya 5.100-an ya. Itu keterlaluan memang. Jadi saya diskusi dengan Pak Wamen, harusnya itu diperbanyak penyelenggara spesialis, tetapi dengan catatan mereka yang mau ambil spesialis itu pernah di daerah 2 tahun gitu minimal gitu ya. Jadi itu yang bisa nanti pengalamannya tambah banyak di daerah mengabdi. Kemudian Anda boleh ambil spesialis tapi Anda pernah di daerah gitu. Itu menjadi persyaratan. Respons Pak Wamenkes gimana, Dok? Ya beliau sih sangat menyambut positif ya. Mudah-mudahan sih ini menjadi catatan karena beliau juga mengarahkan untuk ini segera tidak lanjuti gitu, kerjasama dengan. Baik. Siap. Dokter Rusman, terima kasih banyak atas pencerahannya juga hari ini. Mudah-mudahan kita lebih banyak lagi dokter gigi yang bisa ke daerah-daerah gitu, biar kita senyumnya tetap cantik di seluruh Indonesia juga ya. Yang pasti gini ya, saya berharap memang pemerintah tetap mengedepankan pada kebutuhan pelayanan gigi secara bermutu, secara baik, jangan sampai mengorbankan mutu. Kedua, di PDGI sebetulnya sedia untuk bermitra dengan Kementerian Kesehatan, apapun nanti menjadi penugasan untuk bisa kerjasama. Itu aja. Baik. Terima kasih, semoga bermanfaat ya. Siap, sama-sama Dok. Selamat melanjutkan tiduran di ladang tuh bersama embun-embun. Bersama embun-embun pagi ya. Thank you, Dok. Selamat sore Dr. Rusman Subandri, selaku Ketua Umum Persatuan Dokter Gigi Indonesia ya. Saya pamit ya. Pamit, Dok. Selamat sore Dok. Selamat bertugas kembali.